Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rizky Nurul Insani, mahasiswa Bakti Kencana University Bandung. Bapak, kebetulan di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak mengenai usaha yang sedang dijalani oleh Bapak sekarang. Mungkin waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau bersedia. Bapak, kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Arif Firmansyah, Oh, untuk tempat tanggal lahirnya Pak? 20 Agustus 99. Baik. Untuk alamatnya Bapak? Dusun Cilayung, Dusun Cikeyep, Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor. Baik, Bapak sekarang untuk jenis usaha yang dijalani saat ini oleh Bapak, usaha seperti apa Pak? Industri alat olahraga panahan. Oh, olahraga panahan ya Pak. Mungkin Bapak boleh menceritakan sedikit atau banyaknya sejarah mengenai usaha yang didirikan oleh Bapak sekarang. Untuk sejarah mungkin kebetulan meneruskan usaha orang tua dulu. Oh, jadi asal muasalnya usaha ini didirikan oleh orang tua Bapak, lalu Ya, sekarang dilanjutkan oleh anaknya sendiri, seperti itu Pak? betul. Baik, kalau seperti itu ya Pak ya. Kalau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, jumlah karyawan sekarang di dalam usaha Bapak ada berapa orang Pak? Kurang lebih ada 15 orang. Oh, 15 orang, banyak juga ya Pak ya. Nah, mungkin kan karena 15 orang juga karyawannya, apakah ada kendala mengenai karyawan di dalam perusahaan Bapak? Kendala tidak ada kalau kendala. Oh, tidak ada ya Pak untuk kendala mengenai karyawannya Pak. Iya. Kalau misalkan kendala dari perusahaan itu sendiri, ada tidak? Untuk perusahaan sekarang itu mungkin untuk cari pegawai agak susah. Oh, untuk pegawai ya agak susah. Nah, mungkin mohon maaf ya Pak, sekarang saya izin menanyakan mengenai modal usaha nih. Yang pertama didirikannya itu modal yang diambil kurang lebih ada berapa Pak jumlahnya? Modal kurang lebih ada kisaran 10 juta. 10 juta itu waktu awal pendirian usaha seperti itu Pak. Bukan awal pendirian tapi awal mula modal nerusin. Oh, jadi sebelum setelah dialihkan ke Bapak, Ya, modal yang pertama itu oleh Bapak dikeluarkan 10 juta seperti 10 itu. juta. Baik Bapak. Untuk keuntungan per hari nih, biasanya keuntungannya Bapak ambil itu per hari atau per minggu atau per bulan Pak? Kalau ngambil Iya. enggak dihitung juga. Kebetulan kan ada dua jenis penjualan, ada yang langsung ke buyer lagi atau pengrajin lagi ya, atau ada yang langsung ke pembeli, Oh, seperti itu ya Pak. pemakai. Seperti itu untuk keuntungannya Pak ya. Mungkin di sini saya akan menanyakan mengenai cara menghitung modal yang keluar dengan keuntungan yang diperoleh nih, seimbang atau justru mengalami kerugian atau justru mengalami peningkatan yang cukup. Untuk keuntungan alhamdulillah ada lebih, cuman untuk sekarang ada halangan. Oh, untuk sekarang masa-masa sekarang nih kan. Iya. Untuk masa-masa sekarang nih kan ada kerugian juga ya Pak ya. Mungkin kendalanya dari apa Pak? Kalau kerugian untuk yang online itu nggak ada kerugian soal materi, cuman kerugian masalah produk yang dihapus oleh Shopee. Oh, jadi kendala untuk perusahaan itu sendiri justru dari pihak Shopee. ya seperti itu. Dari pihak yang kerja sama dengan Bapak seperti itu Pak. Iya. Mungkin untuk harga yang ditetapkan nih mengenai barang yang Bapak perjualbelikan itu berapa Pak? Produk yang mana? Banyak juga Pak. Banyak. Produknya. Biasanya kira-kira di kisaran berapa nih Pak? Dari kisaran 55.000 sampai 250. Tetapi itu sudah sesuai dengan rencana Bapak dari awal untuk harga yang Bapak tetapkan sekarang. Untuk sekarang iya, kalau dulu mah agak di bawah itu. Kalau dulu Karena masih menyesuaikan juga ya Iya. Pak ya. Sambil promosi juga mungkin ya Pak ya. sampai promosi gimana? Jadi di harganya itu di bawah pasaran karena sambil mempromosikan barang yang Bapak jual seperti itu. Iya. Seperti itu Bapak.
Mungkin apakah keunggulan harga kunci dalam persaingan pasar, contohnya menurut Bapak nih harga segitu kisaran dengan pasarnya sama tidak Pak dengan pasaran yang lain yang Bapak jual sekarang? Untuk dibandingkan dengan pasaran yang lain mungkin agak minim di kisaran harga untuk produk yang saya, cuman untuk kualitas nantinya diikutin lagi apa udah masuk spesifikasinya, masuk high quality atau belum. Kalau udah masuk ya mungkin nantinya rencana kenaikan harga lagi gitu. Ada ya Pak. Jadi kedepannya akan ada kenaikan harga Ya. sesuai dengan kualitas yang Bapak miliki seperti itu Iya. Pak. Baik. Untuk penentuan lokasi nih, menurut Bapak sudah tepat belum atau justru Bapak menjualkan dengan kerjasama dengan orang lain? Menurut Bapak itu sudah tepat atau belum Pak? Untuk kerjasama mungkin udah cukup untuk sekarang kalau kerjasama. Baik Bapak. Untuk promosi nih, biasanya Bapak promosinya itu melalui apa Pak? Mungkin bisa ke teman-teman atau langsung ke media sosial yang Bapak punya sekarang? Kebetulan kalau untuk promosi nggak ada promosi, Oh, tidak cuman ada. konsumen dari bapak dulu ya mungkin alih ke saya gitu. Oh seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak ada promosi khusus untuk Bapak ya? Iya nggak ada. Baik Bapak, untuk karyawan nih, biasanya Bapak merekrut karyawan itu ada seleksi atau tidak Pak? Kalau untuk seleksi tidak ada, cuman kalau untuk ada yang mau kerja ya mungkin diajarin dulu. Jadi harus ada keahlian khusus ya Pak ya? Iya gitu. Baik. Apakah melakukan perhitungan mengenai usaha yang dijalankan Bapak? Perhitungan yang dijalani sekarang gimana Pak? Perhitungan gimana? Mengenai harga, lalu modal, pengeluaran sama pemasukan itu sudah sesuai? Ada perhitungan khusus nggak? Atau Oh. Bapak sengaja menghitung sendiri seperti itu? Ada perhitungan khusus. Ada ya Pak ya. Mungkin untuk usaha yang dijalani sekarang oleh Bapak ada visi misinya nggak Pak? Kalau visi-visi ya mungkin untuk ngembangin desa saya sendiri aja. Oh justru itu ya Pak untuk visi misinya ya Pak ya. Menurut Bapak itu visi misi yang Bapak ambil sekarang cukup efektif atau tidak Pak? Untuk sekarang mungkin efektif. Efektif ya Pak. Nah ketika ada masalah nih di perusahaan Bapak, apakah mencari solusinya itu dengan mengambil sendiri atau justru ada diskusi dengan karyawan-karyawan Bapak atau terlibat dengan orang lain Pak? Kalau untuk masalah di perusahaan mungkin tidak melibatkan karyawan, cuman untuk nasihat mungkin ngambil dari bapak gitu. Oh ada ya Pak ya. Nah untuk pembagian pekerjaan nih, setiap karyawan itu pekerjaannya beda-beda Pak? Beda-beda. Baik. Untuk penetapan gaji nih Pak, biasanya karyawan itu biasanya per hari atau per bulan? Untuk masalah gaji itu kebetulan kan borongan. Jadi gimana karyawan bisa mencapai targetnya sampai mana ya dibayar gitu. Jadi tidak tentu ya Pak ya? Iya tidak tentu. Seperti itu. Baik Bapak, bagaimana cara menerapkan kedisiplinan kepada karyawan Bapak sekarang? Kalau kedisiplinan nggak ada. Oh tidak ada ya. Bebas gitu. Oh bebas, jadi kerja santai aja gitu. Iya, ya? kerja santai. Baik. Nah untuk menerapkan prinsip kerjasama setiap harinya ada ya Pak ya, karena kan itu kerjanya itu banyakan juga, jadi selalu menerapkan kerjasama seperti itu. Iya gitu. Baik. Apakah Bapak memberikan bonus atau gift khusus kepada karyawan, bisa per bulan, per tahun seperti itu? Suka ada bonus khusus? Mungkin terbilang kalau THR mungkin ada untuk masa lebaran gitu. Ada ya Pak ya untuk bonus khusus. Nah untuk jiwa kepemimpinan nih, ada di Bapak sendiri atau justru ada di orang lain Pak? Kalau masalah mungkin saya sendiri ya. Cuman kalau di mana ada masalah, ada yang belum dimengerti, mungkin ya saya nanya ke bapak karena beliau yang mendirikan usaha pertamanya gitu. Jadi tetap ada keterlibatan orang tua ya Pak? Iya. Ya? Baik seperti itu ya Pak. Kalau misalkan Bapak nih, bagaimana cara menciptakan kondisi aman nyaman untuk karyawan nih Pak?
supaya karyawannya tetap merasa nyaman gitu kerja dengan Bapak? Apa yang selalu Bapak terapkan? Bebas bedanya. Oh, bebas, karena bebas kerja jadi bisa memberikan kenyamanan mungkin ya Pak ya kepada Mungkin karyawan. begitu, cuman kalau ini kan kalau pinginnya lebih ya mungkin kerja terus, kalau pinginnya nyantai ya menyesuaikan gitu gajinya nantinya. Baik Bapak, apakah Bapak mematokkan keuntungan per harinya atau enggak ya Pak ya untuk tadi? Keuntungan per hari itu justru tidak tentu ya Pak? Sudah tentu. Baik. Untuk membuat rincian terhadap biaya ada tidak Pak? Tidak ada kan Pak ya? Tadi. Tidak ada. Baik, kalau seperti itu Bapak, pertanyaannya udah selesai ya Pak. Bapak terima kasih telah mau bekerja sama dengan saya, telah mau bersedia diwawancarai oleh saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.